Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Satgas Galapana beserta pimpinan, kemudian Pak Kasatgas Pemerintah beserta seluruh para menteri yang saya muliakan, teman-teman anggota DPR yang saya banggakan. Sebagian besar tadi telah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Sumidasko Ahmad, bahwa tentang hasil kesepakatan atau rapat kesimpulan pada tanggal 10 Januari di Aceh. Dari 4 prioritas itu, alhamdulillah kami lapor Pak Profesor Sumidasko Ahmad bahwa normalisasi sudah berjalan lumayan, kendati pun perlu perhatian kita agar di saat hujan deras tidak banjir lagi. Kemudian daerah terisolir alhamdulillah sudah selesai, seperti juga disampaikan oleh Satgas Pemerintah. Kendati pun mungkin infrastruktur yang terbangun sehingga selesainya kedaruratan itu memang sangat darurat. Malah tadi malam kita koordinasi lagi dengan masalah laporan bahwa ada jembatan yang sudah kita bikin karena hujan deras dibawa lagi karena memang sangat darurat. Tapi pada prinsipnya terisoleran sudah terjawab, kendati pun dengan jalan infrastruktur yang sangat darurat. Kemudian menyangkut dengan Huntara, alhamdulillah memang laporan itu memang betul, kami juga di lapangan terus, Satgas DPRI yang ada di lapangan juga memantau 45%. Tetapi 45% Pak, sebagian itu juga belum ada listrik. Yang namanya Huntara selesai itu ada listrik, ada lain dan sebagainya. Tapi ini perlu optimal kita masing-masing. Kami tiap hari dipantau oleh Pak Profesor Sumidasko Ahmad, beliau menelpon bagaimana, ternyata memang optimalisasi kita, harapan Pak Ketua, Pak Dasko, agar semua pengungsi tidak lagi di tenda waktu puasa. Mohon maaf Pak Ketua, kita kerja, teman-teman juga kerja, tetapi tidak terkejar sehingga masih ada ini di tenda. Tapi harapan ke depan mudah-mudahan Idul Fitri tidak ada lagi Pak. Jangan ada lagi masyarakat itu di pengungsi di Idul Fitri. Kemudian pembersihan lingkungan itu prioritas kita yang keempat. Tadi saya baru dapat informasi dari BNPB bahwa ada skema penyelesaian pembersihan. Kalau tidak salah baru tadi saya dengar yang 1 meter ke bawah tanggung jawab provinsi, yang ke atas tanggung jawab nasional, begitu ya? Tidak Pak, jadi 20 cm ke atas, 20 cm sampai 50 cm itu rusak ringan Pak. Rusak ringan? 50 cm sampai 2 meter itu rusak sedang. Oke. 2 meter ke atas rusak berat Pak. Jadi dia rusak ringan, rusak sedang semuanya dibiayai pemerintah Pak. Diberi yang rusak ringan 15 juta, rusak sedang 30 juta Pak. Bukan Pak, ini yang pembersihan. Ini tadi salah informasi yang saya dengar, maka saya Siap. Menyangkut dengan pembersihan lingkungan, saya sering koordinasi dengan Pak Tito. Ini nampaknya masih sangat berat ini kita. Karena lumpurnya luar biasa memang, problemnya sangat luar biasa. Kalau kita optimalisasi dengan tenaga kerja yang ada juga terbatas. Maka ada usulan dari masyarakat, tokoh masyarakat dan kondisi di lapangan. Ini kalau bisa Pak, kita lakukan langkah gotong royong atau cash forward. Bagaimana skema cash forward? Ini harus ada kesimpulan Pak. Karena hampir semua desa, kalau memang sebahagian menyelesaikan desa A, desa B tidak kita selesaikan, begitu hujan, lumpur di desa A, turun lagi ke desa B. Jadi ini harus dikerja secara simultan. Jadi oleh karenanya saya pikir ini harus ada skema apa yang kita kerja secara bareng-bareng sehingga bisa selesaikan secara cepat. Ini masyarakat mengusulkan cash flow. Malah ada bupati yang telah menyampaikan surat ke BNPB yang tembusan kepada Pak Satgas Galapana. Saya pikir kemudian menyangkut dengan keseragaman. Ini mohon maaf Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri PKP tadi menyangkut keseragaman harga rumah atau bentuk rumah, ini menjadi itibar atas kejadian yang perlu kita mengelola kondisi masyarakat akibat perbedaan bantuan school kit dari Mendikbudrismen. Itu ada school kit yang lengkap. Ada sekolah, Pak Menteri, ada sekolah school kit yang sebahagian sekolah dapat sepatu, dapat baju, dapat celana, dapat buku. Ada bantuan school kit yang cuma dapat buku, baju,
tanpa sepatu. Akhirnya mempertanyakan, akhirnya dalam rapat Galapana, di rapat Satgas DPR dengan PIC daripada kementerian, saya laporkan Pak Ketua, saya nanya beda anggaran katanya. Maka oleh karenanya saya pikir keseragaman bantuan ini penting agar tidak kecemburuan sosial di lapangan. Saya pikir ini yang dapat kami laporkan Pak Ketua atas segala kekurangan dan keterbatasan. Atas segala kekurangan dan keterbatasan. Oh ini Pak, sekali lagi. Ini Pak ada draft Pak Mendagri, Pak Kasatgas. Ini ada draft yang disampaikan tadi oleh Pak Mendagri untuk menyelesaikan tumpukan kayu yang ada dalam bendungan Krungkerto. Bendungan Krungkerto ini sebentar saya sampaikan. Bendungan Krungkerto itu bendungan alami yang dibendung sangat luar biasa. Ini Pak PU udah di sana sering. Itu ada tumpukan kayu 5 hektar. Kedalaman menurut laporan dari PU itu 1 sampai 2 meter. Ini bergerak. Kalau dia bergerak sampai menendang pintu bendungan, ini banjir melebihi banjir kemarin. Sehingga PU berkoordinasi dengan Satgas DPR RI, kita sudah duduk bersama. Kemudian kita connecting dengan Menteri Kehutanan karena itu masuk kawasan. Setelah itu disepakati dengan Menteri Kehutanan, ternyata curamnya terlampau tinggi. Maka kita cari solusi lain. Ada lahan HGU daripada Satya Agung, kita minta Satya Agung, sudah dikasih, tapi mereka laporan kemarin jajaran dari PT Satya Agung dia minta kerjasama ditekan oleh Satgas DPR RI atau ditekan oleh kami karena mereka takut nanti jangan dia mau bantu kayu yang menumpuk pindah ke lahan dia, HGU dia, malah dia yang jadi masalah. Maka ini mohon perhatian segera karena mereka minta jaminan atas bantuannya. Takut Pak Tito, kayu dalam bendungan pindah ke lahan dia, begitu pemeriksaan seolah dia. Jadi jadi musibah. Ini mohon ditanggapi segera Pak, karena ini bergerak, ini hujan terus bergerak ini. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya tanggapi mengenai masalah tempat untuk menaruh kayu. Jadi kalau ada kemudian orang mau membantu menyediakan lahannya, lalu kemudian kita taruh kayu yang di sungai-sungai itu supaya kemudian tidak menjebol bendungan, nah kan dia bantu tapi takut kemudian terjadi apa-apa kan, takut kemudian dianggap dia menampung kayu curian. Nah, sehingga dia perlu semacam jaminan. Nah, oleh karena itu pertama kita putuskan di sini bahwa hal tersebut bisa dilakukan. Bahwa kayu-kayu yang ada di sungai dapat segera diangkut, ditaruh di lahan tersebut. Yang kedua, mengenai masalah payung hukumnya, nanti kalau dia minta jaminan, biar nanti Ketua Satgas Pemerintah dan Ketua Satgas DPR yang akan tanda tangan di situ. Untuk menjamin supaya tidak terjadi satu dan lain hal terhadap pemilik lahan yang sudah bersedia membantu supaya kayu-kayu tersebut tidak kemudian membuat bendungan terjadi apa-apa. Pak Tito, oke? Oke. Terus kemudian tadi mungkin ada yang lupa soal pembersihan. Cash forward, Ketua. Udah disampaikan belum? Secara lengkap. Menyangkut dengan cash forward, kami ulangi, mungkin ditambah materinya bahwa selama ini kan dilakukan ada pembersihan dilakukan secara mandiri, ada dilakukan oleh pemerintah dan sebagainya. Tetapi di saat kita lakukan tidak serentak, tidak secara menyeluruh, begitu banjir dia akan membawa lagi lumpur itu. Maka oleh karenanya ini harus ada pembersihan secara menyeluruh, kebersamaan. Maka banyak saran pendapat yang berkembang di sana. Kalau bisa dilakukan secara massal dengan skema cash forward. Biar masyarakat juga, mohon maaf, masyarakat di Aceh sekarang juga nggak tahu harus kerja apa. Mungkin dengan gotong royong dia kita libatkan, dia membersihkan kampungnya, kita jaga, kita bina, sehingga mereka juga ada kegiatan dan juga akan mempengaruhi inflasi di Aceh. Saya pikir demikian Pak Ketua. Terima kasih. Nah, pertanyaannya itu kalau kemudian limbahnya atau lumpurnya itu mereka buang kemana? Kalau dekat-dekat juga nanti ada hujan balik lagi.
Mungkin sementara ini sekarang sudah ada lokasi buangan Ketua. Cuma mungkin kemarin waktu kami simulasi Satgas DPR RI turun ke lapangan, kami panggil ini Pak Tito, saya jumpa dengan beberapa kepala desa yang ada di PD Jaya. Saya nanya, kenapa ini begini? Pak, kami ada dibantu oleh LSM ini sedikit, dibantu ini, kami tidak sembarangan. Kalau bisa, saya nanya, ini kampung saudara, desa saudara bisa bersih berapa lama bisa kerja? Oh, kami kalau ada orang kerja, orang gotong royong ini orang kami, kalau 50 orang kampung kita, ini 1 bulan selesai. Tapi, atau 20 hari selesai. Tapi harus kasih eskavator 1, harus kasih dump truck, angkutan itu 2 atau 3. Kenapa kamu lebih banyak? Karena Pak, kami buangnya ke sana jauh. Kalau 1, jadi ini perlu arti kata alat beratnya dan penempatan buangan sudah ada Ketua. Tapi kadang-kadang lain desa letaknya jauh sehingga penambahan alat pengangkut. Saya pikir itu Ketua. Terima kasih. Baik, jadi ini mungkin masih perlu kajian yang komprehensif karena nanti kalau nggak mateng banyak kendala di lapangan. Mungkin Menteri PU silakan. Izin Ketua, terima kasih. Mungkin Ketua masih ingat rapat terakhir yang di Banda Aceh kan sudah menyarankan kita untuk mulai casual work atau padat karya. Dan Alhamdulillah PU sejak perintah itu kita makin gencarkan Pak. Jadi untuk kawasan masih dalam posisi tanggap darurat sesuai arahan dari Ketua waktu itu dan Komisi 5 waktu itu yang hadir pada saat itu. Semua pembersihan kawasan menggunakan padat karya Pak. Jadi rumah lumpur mereka bersihkan sih dari rumahnya, didorong ke pinggir, nanti eksavator kita, dosu kita keluar Pak, ngambilin, naikin ke dump truck, kita yang bawa ke tempat pembuangan akhir. TPA waktu itu kita pakai di Tamyang Pak. TPA di Tamyang kita juga perbaiki supaya bisa menampung lumpur-lumpur ini Pak. Jadi kalau memang nanti itu bisa kesepakatan bersama, kita akan dorong itu untuk event masuk di dalam tahap rehab rekon. Kan saya di beberapa tempat kan sudah masuk tahap rehab dan rekon Pak, sudah kan tidak lagi ditanggap darurat. Yang kedua masalah sungai, mohon izin, saya kemarin memang ke Tuka Pak, dan saya lihat sendiri pagi siang kita normalisasi, nanti malam hujan, bawa lagi lumpur, bawa lagi kayu, bawa lagi batu Pak. Sehingga kemudian kemarin mohon izin di beberapa tempat saya sudah perintahkan melakukan pembangunan sabu-sabu dam Pak, ada sekitar 100 sabu dam yang akan kita bangun di Aceh dan Sumut. Ya mohon maaf memang belum waktunya, tapi karena saya takut kejadian ini akan berulang-ulang terus Pak, kemudian saya lakukan percepatan pembangunan sabu dam dengan model build and design. Jadi mudah-mudahan dalam waktu cepat 2-3 bulan beberapa sabu dam tepatnya sekitar 108 sabu dam di 3 provinsi akan bisa kita bangun. Khusus di Tuka ada satu oprit dam yang kita bangun, jadi dam yang berfungsi juga sebagai jalan, karena memang sungainya seperti sungai kecil Pak, tapi kalau itu pas banjir sering meluap. Yang menjadi tampungan luapan adalah perumahan di sekitar. Jadi mau nggak mau saya harus bikin dam di situ, tapi kan itu adalah jembatan juga, jadi kita bikin yang kita sebut sebagai oprit dam begitu Pak. Mohon izin Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau itu sudah berjalan dan kemudian akan dimasukkan ke dalam tahap rekon, saya pikir itu bagus. Jadi nanti tinggal berunding sama yang di sebelah. Yang di sebelah lagi kayaknya flu-flu ini. Dari tadi berunding di sebelah, jika memungkinkan agar bisa dipercepat